Perjalananmu menembus batas ruang dan waktu. Karya Agus R. Subagio. Cahayamu merambati waktu, menyalakan hati yang lama membeku. Kata dan tuturmu menjadi lapisan indah. Wajah menabur cinta, menghapus beda di antara. Perilakumu sesuluk puji, tauladan seantero negeri. Perjalananmu menjadi sejarah cahaya bumi. Kau cahaya membaca dan menerangi, menjadi lentera hati. Sebanyak jari satu tanganmu menandai malam perjalananmu, menutup waktu lena perputaran matahari dengan sujud pada yang sejati. Sejumlah jari satu kakimu mengisi hati, memeluk awal malam yang ganjil tanpa akhir. Luruh sujud restui jiwa. Perjalananmu melewati batas ruang dan waktu untuk ritual peradaban kalbu, menuju istana berpilar cahaya untuk menutup waktu lena siang dan malam. Kepadamu aku menyebut namamu, kepadanya aku meminta. Muhammadkan hamba, Muhammadkan hamba, Muhammadkan hamba. Sekarang adalah kehormatan yang sangat luar biasa bagi saya, karena malam ini Putu Mas Ki Majid Panjalu akan berkolaborasi. Kita akan berkolaborasi bersama. Bentar nih Mas ya, saya carikan dulu.
Kalau yo, napa kowe kok ganggu aku? Aku ora ganggu. Aku mau ngelengke pesene Guru Durna. Ojo mateni sesamaning makhluk. Tapi aku ora trimo. Aku mau ngelengke. Aku ora trimo. Aku mau ngelengke. Nek ngono, adepono aku. Kurang keras tepuk tangannya. Silakan masuk. Ini kolaborasi kita yang pertama dan tanpa latihan. Jadi, tepuk tangan sekali lagi. Makasih ya Majid. Harus dikali. Beberapa di antara Anda pernah melihat performance saya, jadi sudah tahu bahwa yang saya mainkan adalah lagu-lagu cinta. Sekarang waktunya yang sudah ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Masih ingat ini? Pada zaman dahulu kala, zaman yang sudah lama sekali, ada seorang bapak dengan anaknya. Kasihan sekali mereka. Mengapa ya kok kasihan? Karena mereka selalu diusir dari desa ke desa. Nah, kenapa mereka diusir dari desa ke desa? Kenapa ya mereka diusir dari ke desa-desa? Ternyata
anak senengannya main musik, main ukulele, kling klang kling klang kling klang kling. Kadang-kadang kalau dia nemu galon, apa yang dilakukan? Sampai orang-orang capek. Polusi suara, jangan keras-keras, tapi dia tetap aja nyanyi. Bla 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 bla. Sampai orang-orang capek mendengar. Aduh, udah polusi suara. Lalu apa yang terjadi dengan bapaknya? Kenapa masa anak kan biasa ya nyanyi-nyanyi, main musik, apa, main apa istilahnya, protean, terus main apa sih, sing dangdut ki saiki jenenge apa, oh ketipung, terus gayanya gaya yang dangdutan itu yang campur sari. Oh, koplo. Senengannya koplo wis to. Jadi orang-orang tua itu iki apa to iki cah cilik iki kok senengannya ngoplo, main-main drum koplo. Tapi ada apa dengan bapaknya? Kenapa mereka diusir? Kalau memang anaknya yang nakal ya bapaknya boleh tinggal kan? Tapi bapaknya ternyata apa? Ahli sulap. Jadi bapaknya duduk di warung, tahu-tahu ada seperti ini, terus dia bilang, abrakadabra, semuanya gini. Terus dia lihat ada lilin, dia bilang, bimsalabim, abrakadabra, hilang lilin. Pada suatu hari, kadang-kadang bapaknya memang bandel. Jadi ada orang yang mereka sedang duduk di warung kopi, duduk-duduk, tiba-tiba di seberangnya ada bapak-bapak tua yang sedang duduk. Terus dia bilang, sim salabim apa kadabra, bangkunya hilang. Tentu saja bapak tua tadi jatuh, jadi dia diusir lagi, keluar dari desa ini, pergi sana kemana-mana, pergi sana, nggak usah tinggal di desa ini, bikin kacau saja. Maka mengembaralah bapak dan anak yang malang itu. Padahal mereka sangat kreatif dan bisa menjadi entertainer kalau bahasa sekarang. Pada suatu hari mereka sampai di suatu desa di pinggir pantai, dan dari kejauhan bisa dilihat gunung yang biru menjulang tinggi. Sampailah mereka di desa itu. Si bapak sudah bilang, nak sekarang hati-hati ya, kita nggak mau diusir lagi. Ini kelihatannya bagus, ada pantainya, ada gunungnya yang tinggi, dan desa itu terletak di antara puncak gunung dan pantai. Jadi ini enak, ini ideal katanya, pakai bahasa modernnya, ideal gitu. Jadi ini ideal. Akhirnya mereka tinggal di situ. Dan si anak senang bermain dengan teman-temannya. Si anak sering kali mendengar cerita dari anak-anak kecil itu. Ada seorang anak kecil yang bilang, namanya siapa ya anak kecil itu? Fahri. Fahri. Fahri bilang pada anak kecil itu, bilangnya begini, kata Fahri, tahu nggak, di desa ini zaman dulu kala ada seorang raksasa, tingginya 7 kali pohon kelapa. Tinggi nggak? Tinggi sekali ya. Tinggi sekali. Tingginya 7 kali pohon kelapa. Ya, 15 kali rumah. Atap rumah sini, bukan rumah di kota-kota itu. Terus dia bilang, Fahri bilang, masa sih, bohong barangkali. Terus mereka main lagi. Kemudian ada anak kecil lagi yang bilang, mungkin Ara namanya, Ara bilang, tahu nggak kamu,
Zaman dulu kalau di sini ada raksasa yang tinggi sekali, tingginya 15 kali pohon kelapa. Dan dia kalau datang ke desa kita, katanya mbah buyutku, katanya kalau dia datang ke desa ini makan anak-anak kecil. Jadi dia datang makan. Oh, gitu raksasa. Lah, mana lagi? Langsung dicaplok sama raksasa itu. Dia tanya, siapa namanya? Siapa nama raksasa itu? Shh, jangan disebut namanya, nanti dia datang. Karena ini sudah lama sekali dia datang. Datang nggak dia ya? Tiba-tiba, langit itu gelap. Padahal sebelumnya terang benderang. Gak ada hujan, gak ada angin. Tiba-tiba langit terasa gelap dan terdengar suara makin lama makin dekat. Bumi bergerak. Kenapa ini? Ada apa ini? Orang-orang tua lari semua menuju ke pantai. Ternyata ada raksasa namanya Abioyo. 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 Semua lari. Dan dari jauh kelihatan raksasa ini. Entah 7 kali pohon kelapa atau 15 kali kelapa, pokoknya tinggi deh. Giginya luar biasa besarnya dan kotor sekali. Kenapa ya kok kotor? Oh, lupa sikat gigi. Tangannya panjang, besar, kuku-kukunya sudah hitam sekali. Kenapa kukunya hitam? Sudah lama tidak dipotong. Semua lari. Abioyo datang, Abioyo datang, Abioyo datang, Abioyo datang, Abioyo datang. Semua lari ketanggungan pergi ke pantai. Apa yang dilakukan oleh bapak dan anak? Mereka bertatap-tatapan, memandang satu sama lain. Abioyo datang, Abioyo datang, Abioyo lari, 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 lari. Semua mereka bilang, bapak tua, anak-anak semua harus lari, 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 lari. Tapi bapak dan anak itu tetap diam dan mereka berpikir bagaimana caranya supaya mereka bisa mengalahkan raksasa yang tinggi besar yang katanya apa? Suka apa? Makan anak-anak. Iya, sukanya makan anak-anak kecil. Terus bapaknya bilang, bagaimana caranya? Anak itu yang sering main kendang, yang sering main ukulele, mulai nyanyi. Abioyo, 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 Abioyo. Lari, 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 jangan tetap di desa, lari, lari, lari. Bapaknya langsung nyanyi. Abioyo.
raksasa yang besar sekali, kukunya hitam-hitam, giginya kotor, tingginya setinggi 25 pohon kelapa, tiba-tiba berhenti. Nggak melanjutkan perjalanannya ke desa itu. Ternyata Abiyoyo senang sekali. Ada seorang anak kecil yang menyanyikan, melakukan namanya. Ternyata sejak dia kecil belum ada orang yang menyanyikan dia dengan menyebutkan namanya. Jadi dia senang sekali. Abiyoyo, 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 Abiyoyo. Abiyoyo berputar-putar, menari-nari. Abiyoyo, 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 Abiyoyo. Tiba-tiba Abiyoyo jatuh, boom. Anak itu senang. Dia kira Abiyoyo sudah tidur. Ternyata rock, 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 rock. Abiyoyo mulai bergerak lagi. Kalau dia bangun bagaimana? Kan kita takut. Jangan-jangan anak-anak nanti mau dimakan dia. Jadi anak kecil itu mulai menyanyi lagi. Abiyoyo, 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 Abiyoyo. Abiyoyo, raksasa besar itu mulai menari, 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 menari terus berputar-putar seperti whirling dervish. Abiyoyo, 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 Abiyoyo. Sementara itu apa yang dilakukan oleh bapak si anak? Beliau mengambil tongkat untuk sulapnya. Abiyoyo, 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 Abiyoyo. Jatuhlah Abiyoyo karena pusing berputar-putar menari dengan cepat. Begitu Abiyoyo jatuh, lalu apa yang terjadi? Bapak dengan tongkatnya bilang apa? Bim salabim abakadabra. Maka hilanglah Abiyoyo dan selamatlah desa itu, dan semuanya datang. Mereka nyanyi, masih tetap menyanyi. Abiyoyo, 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 Abiyoyo. Mereka datang dari pantai melingkari si bapak dan si anak. Jadi mereka bilang apa? Bapak yang terhormat dan anak yang luar biasa kreatif, pinter nyanyi, pinter main kendang, pinter main kecapi, pemusik, calon pemusik besar, tinggallah di desa ini.
kami akan sangat senang bila Anda berdua tinggal di sini. Jadi, begitulah cerita Abi Yuyu. Makasih atas perhatiannya. Semua sampai jadi dimakan nggak oleh raksasa? Enggak jadi, raksasanya nggak ada. Oke, sekarang dilanjutkan. Boleh? Ya. Boleh. Ini memang dongeng, bukan untuk anak-anak yang sekarang ya. Tapi anak-anak nggak apa-apa kalau mau mendengarkan. Boleh saja. Boleh saja. Cerita ini tentang perjalanan hidup atau pencarian, in search of, pencarian yang dilakukan oleh setitik air. Oh, setetes air. Thank you so much. Oleh setetes air bening masih baru keluar dari sumbernya di atas bukit, di atas gunung. Setetes air ini begitu bahagia bisa keluar dari puncak sumbernya di atas gunung. Sangat bahagia. Lari, main, sangat bahagia. Dan sangat, bahasa sekarangnya excited karena apa ya yang akan saya temui dalam hidup ini. Masih kecil ini, dan akhirnya masih kecil, sudah mencari arti hidup ini. Dia lari turun ke bawah. Kemudian dia ingat sekali apa yang menjadi tujuan hidup saya ini. Kemudian dia ingat ada seorang gurunya yang bilang, tujuan hidup ini, dia tanya, tujuan hidup ini apa? Nggak ada jawaban. Tanya lagi nggak ada jawaban. Akhirnya dia pikir. Tujuan ini, sekarang saya dari atas gunung, berlari-lari dengan teman-teman. Tujuan hidup ini saya ingin melihat lautan luas. Ini tujuan hidup. Dan dia tanya-tanya pada gurunya, apakah ini betul? Tujuan saya ini sudah betul? Kanjeng guru, apakah ini sudah betul? Dia terus berjalan. Oh, bahagianya berlari karena dia sudah tahu tujuan hidupnya apa. Mencari lautan luas. Terus dia berjalan, berlari, menuruni bukit-bukit. Tiba-tiba, ketabrak batu besar. Berhenti sebentar, berjalan lagi, belok kiri dulu. Dia lihat teman-temannya ada yang belok kiri, ada yang belok kanan, yang bisa jalan, terus yang mana? Dia berlari. Dia tetap tujuan hidupku mencari lautan luas, bertemu dengan lautan luas. Dia bertemu dengan kodok-kodok, ikan-ikan. Sekarang ini ikan water di mana-mana, bertemu dengan lele, bertemu dengan belut. Dia sangat bahagia bisa bertemu dengan semuanya. Dia bertemu dengan lumut hijau. Oh, luar biasa bahagia. Sangat
sangat excited menghadapi hidup ini. Tiba-tiba batu yang lebih besar lagi, lebih besar dari sebelumnya. Capek. Berhenti sebentar, menengok ke sana ke sini, mencari teman-temannya. Masih ada nggak teman-temannya? Oh, tiba-tiba ada ikan water kecil yang menyapanya. Dia senang lagi. Ditanya sama ikan water, mau kemana kamu? Saya mencari lautan luas, karena itu adalah tujuan hidup saya. Berlari-larilah dia. Berlari-larilah dia menuju ke bawah, ke pantai, ke lembah. Boom! Ketemu lagi hambatan atau barrier yang lebih besar lagi. Dia sudah nggak bisa lagi bilang aduh, udah nggak bisa lagi dia. Ouch, udah nggak bisa lagi dia. Pertama kali dia masih gaya-gaya. Kalau ada batu besar dia bilang ouch, udah nggak bisa lagi. Jalan lagi. Jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi. Sampailah dia yang dia pikir ini lautan. Dia pikir ini lautan. Luas sekali. Dia, alhamdulillah. Ini ada air yang luas. Terus dicicipi airnya. Loh, kok nggak asin? Allah. Ternyata bukan. Belum lautan. Padahal dia udah seneng sekali bahwa dia menemukan lautan. Terus dia berusaha keluar, yang ternyata adalah karang cadas, dan dia harus berusaha keluar. Gimana saya keluar? Saya masih harus turun ke bawah karena ini bukan. Terus dia jalan lagi. Dia masih melihat ada teman-temannya. Dia masih melihat ada binatang-binatang. Masih ada yang hai, I love you, masih ada yang begitu. Tiba-tiba ouch, cadas luar biasa, lebih besar lagi. Nggak bisa dia keluar. Sepertinya dia sudah dikelilingi oleh cadas yang sangat tajam. Dia sedih sekali. Ini bukan, dia rasakan lagi, ini bukan laut, ini bukan lautan luas, ini bukan lautan luas. Dia diam, sempat menangis. Nggak apa-apa, boleh nangis, nggak apa-apa. Sempat menangis, dia diam. Kemudian ya, nggak mungkin saya bisa melompati cadas yang luas ini. Badan saya udah luka-luka karena cadas-cadas batu-batu sebelumnya. Nggak mungkin. Ini yang kali ini, cobaan yang kali ini, dia biasa mencoba berfilsafat. Cobaan yang kali ini terlalu besar dan mungkin saya tidak akan bisa menemukan samudra luas yang menjadi tujuan hidup saya. Dia mulai diam, membangun tenaganya lagi, mengumpulkan semua tenaganya. Kemudian dia mulai melihat ke atas. Apa yang dia lihat di atas? Langit yang luar biasa terang, luar biasa birunya. Dan tiba-tiba dia melihat segumpal awan yang sangat putih seperti kapas. Kemudian dia matanya disipitkan untuk bisa melihat lebih jelas. Oh, seniornya waktu di pondok ada. Seniornya udah waktu di pondok. Loh. Itu
yang dulu sedikit galak kok sudah di jadi bagaimana caranya, tapi dia ada aha momen. Aha, dia pun sangat berbahagia karena dia menemukan jalan bagaimana dia bisa melewati Gunung Cadas dan sampai ke laut samudra luas yang menjadi tujuan hidup. Dia berhasil. Wes, omong kali. Terima kasih matur nuwun semuanya.